Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Masih lanjutan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat sampai pada rukun Al-Fatihah pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Kita masih di bagian yang pertama, yaitu iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Kita masih pembahasan makna-makna penting yang dikandung dan harus kita pahami tentang ibadah. Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa ibadah dalam Islam itu maknanya sangat luas, mencakup makna yang luas, mencakup kegiatan-kegiatan yang sangat luas sekali. Mulai seorang muslim bangun dari tidurnya di pagi hari sampai malam dia tidur kembali, semua kegiatan seorang muslim tersebut, baik yang sifatnya ibadah mahdhah yang diatur secara khusus oleh Allah dan Rasul seperti salat, zikir, maupun ibadah yang tidak mahdhah, bekerja, mencari nafkah dan melakukan berbagai macam aktivitas, itu semua bisa bermakna ibadah kepada Allah, yang diatur dengan dua syarat, dua standar. Yang pertama, hendaklah perbuatan tersebut dilakukan untuk Allah, diniatkan kepada Allah. Yang kedua, hendaklah perbuatan tersebut tidak berbenturan dengan syariat Allah, tidak berlawanan dengan ajaran umum yang diatur dalam Islam. Nah, apabila suatu perbuatan memenuhi dua standar ini, dua syarat ini, maka seluruh aktivitas seorang muslim itu bisa bermakna ibadah dan dia mendapatkan pahala dari setiap aktivitasnya tersebut. Nah, ini secara detail sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Nah, pada subuh hari ini kita akan lanjutkan masih tentang ibadah. Kita akan melihat di antara begitu banyak ibadah dalam Islam,
Di antara begitu luas cakupan ibadah dalam Islam, mungkin di antara kita ada yang bertanya, mana jenis ibadah yang paling tinggi derajatnya? Mana jenis ibadah yang paling besar pahalanya di antara ibadah-ibadah yang lain? Nah, ini akan kita lihat bagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin membahas jenis ibadah yang paling tinggi nilainya, yang paling besar pahalanya dibandingkan ibadah yang lain. Di sini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mendapatkan ada beberapa pendapat ulama dalam mengklasifikasi jenis ibadah yang paling utama. Setidaknya fahum fi dzalika arba'atu asnaf. Para ulama terbagi kepada 4 kelompok dalam memberikan standar sebuah ibadah itu menjadi paling tinggi derajatnya, menjadi paling besar pahalanya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. As-sinful awwalu, kelompok ulama yang pertama, indahum anfa'ul ibadati wa afdaluha asyaqquha 'alan nufus wa as'abuha. Menurut pendapat sebagian ulama atau kelompok pertama daripada ulama dalam hal ini, indahum, menurut mereka, anfa'ul ibadat, ibadah yang paling tinggi manfaatnya, wa afdaluha, ibadah yang paling afdal derajatnya, asyaqquha 'alan nufus wa as'abuha, adalah ibadah yang paling berat bagi diri jiwa manusia, wa as'abuha, dan yang paling sulit untuk dilakukan. Qalu, ulama ini berpendapat, li'annahu ab'adul asya' an hawaha wa huwa haqiqatut ta'abbud. Karena ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang paling ampuh untuk menundukkan hawa nafsu, ibadah yang paling jauh daripada hawa nafsu, dan inilah hakikat ibadah. Nah, ini menurut pendapat dari kelompok ulama yang pertama, ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling tinggi derajatnya adalah ibadah yang paling berat bagi nafsu kita, bagi diri kita. Artinya untuk melakukan ibadah tersebut kita butuh kekuatan besar sekali untuk melawan diri. Dalilnya, mereka mengatakan beberapa riwayat baik dari Rasulullah maupun dari para sahabat, di antaranya afdalul a'mali ahmazuha, amalan yang paling afdal adalah amalan yang paling berat bagi nafsu, yang paling berat bagi diri kita. Kemudian Aisyah juga mengatakan, innama ajruka ala qadri nasabik, innama ajruki ala qadri nasabiki. Kata Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, pahala ibadahmu sesuai, tingkatan pahala ibadahmu sesuai dengan tingkat capek dan lelahmu dalam melakukan ibadah tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama daripada sebagian ulama untuk mengetahui sebuah ibadah itu tinggi nilainya daripada ibadah yang lain, paling tinggi, dengan melihat bagaimana beratnya kita melawan diri untuk bisa melakukan ibadah tersebut. Ini pendapat yang pertama. As-sinfus tsani, kelompok ulama yang kedua,
Qalu, mereka mengatakan, afdalul ibadati at-tajarrudu waz-zuhdu fid dunya. Ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling tinggi derajatnya, yang paling banyak pahalanya, at-tajarrud, mengasingkan diri, waz-zuhdu fid dunya, dan zuhud terhadap dunia. Ya. Ini pendapat yang kedua. Ibadah yang paling afdal standarnya ibadah yang membuat kita semakin terasing dengan dunia dan semakin zuhud kepada dunia. Wa taqallul minha ghayatal imkan, dan yang semakin memperkecil hasrat kepada dunia sebisa mungkin, wattirahul ihtimam biha, dan apatis terhadap dunia, wa adamul iktiras bikulli ma huwa minha, dan tidak tertarik kepada apapun yang berhubungan dengan dunia. Nah, ini pendapat yang kedua. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah yang paling tinggi itu, ibadah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, ibadah yang kalau kita melakukan ibadah tersebut, kegiatan tersebut membuat kita semakin terasing, semakin zuhud kepada dunia, tidak tertarik kepada dunia, bahkan memang apatis sama sekali terhadap kehidupan, hiasan, dan berbagai macam pernak-pernik kehidupan duniawi. Nah, ini pendapat yang kedua. Memang pendapat ini didominasi oleh para ulama tasawuf, para ulama hakikat. Artinya memang mereka tidak terlalu tertarik dengan dunia. Bahkan sebagian mereka memang totalitas meninggalkan dunia, fokus dengan Allah, sehingga nampaklah dari diri mereka itu keterasingan dengan duniawi dan sangat zuhud sekali. Namun kelompok ulama yang kedua ini hasilnya ada yang memang benar-benar sampai kepada derajat tertinggi, tapi tidak sedikit justru melenceng, jatuh kepada aliran-aliran yang berlawanan dengan jalan yang telah digaris oleh Islam, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, as-sinfus salisu, kelompok ulama yang ketiga, ra'au anna anfa'al ibadati wa afdalaha ma kana fihi naf'un muta'addin ay tata'adda manfa'atuhu ilal ghair. Kelompok yang ketiga ini melihat, berpendapat bahwa ibadah yang paling bermanfaat, ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang pada ibadah tersebut terdapat manfaat kepada orang lain. Nah, itu standar menurut kelompok yang ketiga ini. Standar ibadah itu menjadi paling tinggi daripada yang lain, nilainya, derajatnya, kalau ibadah itu banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka semakin kita melakukan ibadah yang banyak manfaatnya kepada orang lain, maka nilai ibadah yang kita lakukan itu semakin tinggi, semakin bagus, semakin afdal. Fara'auhu afdala min naf'il qasir. Maka mereka berpendapat ibadah-ibadah yang nilai manfaat untuk orang lain lebih tinggi, itu nilainya lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Fara'au, maka mereka berpendapat khidmatal fuqara, melayani, mensantuni orang-orang fakir, wal istighali bimasalihin nas wa qada hawaijihim, menyibukkan diri dengan urusan-urusan kemaslahatan umum, kemaslahatan orang lain, wa qada'i hawaijihim, dan memenuhi hajat orang-orang banyak, wa musa'adatihim bil mal,
membantu mereka dengan harta, wal jah, dan dengan jabatan yang dimiliki, wan naf'i, dan dengan berbagai macam manfaat, afdal, itu adalah ibadah yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Fatasaddau lahu wa amilu alaihi. Orang-orang ini memang suka dengan membantu orang lain, menebarkan manfaat bagi orang lain, wa amilu alaihi, dan mereka senantiasa melakukan itu. Wahtajju biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil mereka, al khalqu kulluhum ayalullah. Rasulullah bersabda, makhluk, seluruh makhluk itu adalah keluarga Allah. Wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum ili ayalihi. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya Allah. Jadi kata Rasulullah, seluruh makhluk ini adalah keluarga Allah. Maka orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaat untuk keluarganya Allah, artinya untuk seluruh manusia. Dalil lain juga sebagaimana Rasulullah katakan, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang hidup bersama umat, yang hidup bersama masyarakat, bergaul, bergabung, menebarkan kebaikan, menebarkan banyak manfaat kepada orang lain, itu lebih disukai, dicintai oleh Allah. Meskipun banyak cobaannya, butuh kesabaran yang kuat daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang banyak, tidak mau berada di tengah-tengah masyarakat, tapi dia lebih suka terasing beribadah sendiri dan tidak kuat menerima untuk sabar dengan berbagai macam respon, dengan berbagai macam celaan masyarakat atau umat. Nah, ini kelompok ulama yang ketiga. Jadi standarnya sebuah ibadah yang manfaatnya bukan hanya diri sendiri tapi banyak untuk orang lain, maka semakin banyak untuk manfaatnya untuk orang lain, nilai ibadah tersebut semakin afdal, semakin bagus. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, as-sinfur rabi'u, kelompok ulama yang keempat. Qalu, mereka berpendapat, inna afdalal ibadati al-amalu ala mardatillahi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dhalikal waqti wa wadhifatihi. Kelompok ulama yang keempat berpendapat, sesungguhnya ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling bagus, yang paling tinggi derajatnya adalah ibadah yang mencari keridhaan Allah pada setiap waktu sesuai dengan kebutuhan waktu saat itu. Nah, ini yang keempat. Ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim mencari ridha Allah sesuai dengan waktu saat dia melakukan ibadah tersebut. Nah, apa contohnya? Seperti fa afdalul ibadati fi waqtil jihad al-jihad. Saat sedang negara misalnya diserang oleh kekuatan luar, habis-habisan diserang, maka ibadah yang paling afdal seperti itu adalah menyerang balik, berjihad, membela tanah air, bukan berzikir di masjid, bukan naik ke gunung beribadah sendiri. Nah, ketika itu ibadah yang paling afdal, negara sedang diserang, adalah kita berjihad membela tanah air. Kemudian contoh lain, wal afdalu fi waqti huduri dhaif, ibadah yang paling bagus ketika datang tamu ke rumah. Apakah kita berzikir? Apakah kita melakukan ibadah-ibadah yang lain? Tidak. Ibadah yang paling afdal ketika datang tamu ke rumah adalah melayani tamu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, seindah mungkin. Wal afdalu fi waqti sahri,
Dan ibadah yang paling afdal pada waktu sahur, pada waktu jam 4 malam, al-ishtighalu bis salati wal Qur'an, menyibukkan diri dengan salat, Al-Quran, wa doa dan doa, wa zikir, wal istighfar dan istighfar. Memang itu waktunya itu. Ya. Wal afdalu fi waqti istirsyadit talib, dan ibadah yang paling afdal saat sedang mengajarkan murid, guru-guru, wa ta'limil jahil, sedang memberikan ilmu kepada orang lain. Ibadah yang paling afdal ketika itu adalah totalitas, al-iqbal, profesional dalam mengajarkan ilmu dan menebarkan maklumat-maklumat penting kepada orang-orang yang kita ajarkan. Wal afdalu fi awqatil adzan, dan ibadah yang paling bagus ketika azan, tarku ma huwa fihi min wirdihi, meninggalkan seluruh kegiatan lain, fokus menjawab azan. Wal istighali bi ijabatil muadzin, fokus menjawab azan dan meninggalkan yang lain. Wal afdalu fi awqati salawatil khams, dan yang paling afdal ketika masuk waktu salat 5 waktu. Al jaddu adalah bersungguh-sungguh dan saling menasihati dalam melakukan salat 5 waktu tepat waktu dan di mana azan dikumandangkan. Wal afdalu fi awqati daruratil muhtaj ila al musa'adati bil jah, ibadah yang paling afdal di waktu orang sedang lapar. Kita menemukan orang sedang lapar, orang sedang susah, maka ibadah ketika itu bukan berzikir. Kita membantu orang sedang lapar itu, kasih makan untuk dia, kita membantu memudahkan urusan orang yang sedang susah. Wal afdalu fi waqti qiraatil Qur'an, dan ibadah yang paling afdal ketika membaca Al-Qur'an, yaitu jam'iyatul qalbi wal himmah ala tadabburihi wa tafahumihi, adalah fokus mentadabburi Al-Qur'an, menghayati isi Al-Qur'an. Wal afdalu fi ayyami 'ashri Dzulhijjah, dan ibadah yang paling afdal di 10 hari Zulhijjah. Ini kita mau masuk Zulhijjah. Maka ibadah yang paling afdal di 10 hari Zulhijjah adalah ibadah-ibadah yang sesuai dengan 10 hari Zulhijjah. Berpuasa, kemudian di 10 hari Zulhijjah berkurban, itu ibadah yang afdal ketika itu. Jadi jangan kita ketika hari kurban malah di rumah berzikir dari pagi sampai malam. Enggak, yang paling afdal ketika itu Anda beli kambing, Anda beli lembu, bawa ke masjid, atau Anda kurbankan sendiri. Itu ibadah yang paling afdal ketika itu, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan saat itu. Nah, seperti juga wal afdalu fil asharil akhir min Ramadan, ibadah yang paling afdal di 10 akhir Ramadan, i'tikaf dan fokus beribadah di masjid-masjid. Wal afdalu fi waqti maradhi akhikal muslim, dan ibadah yang paling bagus ketika mendengar berita saudaramu sakit adalah ayadatuhu, pergi menjenguknya ke rumah sakit atau ke rumah dia di mana dia berada sedang dalam kondisi sakit. Jadi sesuai dengan kebutuhan waktu. Begitu mendengar informasi ada kawan sakit, maka ibadah ketika itu berangkat kunjungi kawan yang sakit. Wal afdalu fi waqti nuzulin nawazil wa adzatin nas laka, dan ibadah yang paling afdal ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah besar, banjir, gempa, longsor, adalah ibadah ketika itu Anda berangkat mengumpulkan apa yang Anda bisa kumpulkan, kebaikan-kebaikan, harta dan tenaga, membantu saudara-saudara yang sedang ditimpa musibah, yang sedang ditimpa bencana dalam kondisi yang sulit. Wal afdalu khaltatuhum fil khair, dan apabila kondisi ketika itu seperti itu, maka ibadah yang paling afdal bukan di rumah berzikir, tapi keluar rumah, pergi ke tempat mereka, bersama-sama membantu mereka dalam berbagai macam kebutuhan mereka. Kemudian wal afdalu, yang paling afdal bagi orang pemegang kekuasaan adalah bagaimana siang malam berfikir mendatangkan maslahat bagi masyarakat yang dia pimpin, bagi umat yang dia pimpin. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini 4 pendapat ulama tentang standar ibadah yang paling afdal
paling tinggi derajatnya, paling afdal, paling banyak pahalanya. Ada 4. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Ibadatu fil Islam, beliau mengatakan, memang para ulama berbeda pendapat, tapi menurut pandangan beliau, pendapat yang keempat itulah yang paling layak untuk diutamakan. Karena pendapat yang keempat menciptakan muslim, menjadikan seorang muslim dia senantiasa dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, manfaatnya besar untuk umat, dan niatnya, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita lanjutkan kembali subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.